Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah anak sekalian. Kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7 semester ganjil ini, yaitu dari yang minggu lalu potensi sumber daya alam. Bagian pertama ini potensi sumber daya alam kelautan, masuk bagian yang kedua. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian, mari kita mulai bicarakan potensi sumber daya alam bagian kedua, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Anak sekalian, Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Kalian kita lanjut. Yang pertama, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuaria di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominan di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, pesisir selatan Papua. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton, dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota yang berada di wilayah hutan mangrove ini. Sekalian kita lanjut. Padang lamun. Padang lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun atau padang lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka, pasang surut, dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Manfaat dari padang lamun ini di lingkungan perairan laut dangkal antara lain sebagai produsen primer makanan pokok dari apa saja hewan atau tumbuhan yang ada di dasar laut ini, habitat biota, penangkap sedimen atau endapan, dan pendaur zat hara. Itu fungsi daripada padang lamun, mas kalian. Kita lanjut ya. Terumbu karang. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut CaCO3 yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sebanyak 18% luas terumbu karang dunia ada di Indonesia. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan juga sebagai objek wisata. Ini antara lain ya daripada terumbu karang yang kita miliki. Lanjut ya. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Di samping itu ada contoh-contohnya, ya, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Sekalian kita lanjut. Wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau keluar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner,
serta wisata kota dan desa. Ini contoh-contoh dari wisata budaya sekalian ya, juga kuliner. Lanjut sekalian ya, wisata buatan. Nah, wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata MICE, meeting, insentif, dan convention, wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Contoh wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan, taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, integrated resort, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Ini contoh-contohnya daripada rekreasi atau wisata buatan, maksudnya ya. Lanjut ya. Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Sekalian perhatikan, itu ada peta-petanya atau di petanya, data-datanya, perhatikan di titik merah itu. Lanjut, analisis dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Jadi yang namanya pariwisata, apapun kegiatan di Indonesia khususnya, itu harus memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungannya, terutama yang mengandung limbah berbahaya harus diperhatikan. Sekalian ya, nah sekalian sampai sini saja potensi sumber daya alam bagian yang kedua. Sebelum berakhir, perhatikan ini tugas sekalian ya. Ini tugasnya nih, ada 4 soal. Ya, yang penting kamu pelajari, kamu jawab, dikumpulkannya nanti Bapak instruksikan kapannya. Ya, maksudnya sampai sini aja PJ pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita nyambung lagi nanti PJ yang berikutnya. Kita Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.